Nah, dari data terbaru kami, Lingkaran Survei Indonesia dan IJA memberi peluang untuk lahirnya calon gubernur di Jawa Barat yang terpilih secara fenomenal. Fenomenal itu biasanya kita sebut karena sudah lebih dari 70%. Dan ini mungkin menjadi sejarah pertama di Jawa Barat ada calon gubernur yang terpilih elektabilitasnya di atas 70%. Tepatnya 74,6% yang ini dimiliki oleh Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Nah, tentang faktor-faktor apa yang membuat pasangan ini kokoh elektabilitasnya dengan potensi kemenangan potensial fenomenal ini. Pertama, lebih karena Deddy Mulyadi khususnya secara personal sudah cukup punya modal, bekal pengenalan popularitas yang sudah sangat tinggi. Ini yang selalu kami sebut di LSI sebagai salah satu hukum besi penting pertama untuk dipilih atau untuk menang. Yang kedua, ini menarik, hanya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang tingkat pengenalan dan tingkat kesukaannya itu berbanding lurus. Ini calon yang biasanya punya potensi moncer untuk dipilih. Yang bahaya itu kalau calon yang pengenalan tinggi tapi kesukaan rendah. Selain itu, faktor yang juga menjadi penentu Deddy Mulyadi cukup kokoh punya potensi untuk menang antara lain karena disumbang oleh strong supporter yang cukup tinggi, 55% lebih. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui kumaha dararamang, sehat walafiatnya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Sahabat wargi dulur-dulur sadayana anu di Jawa Baratnya khususna di Bogor, di Bandung, Cianjur, Sukabumi, Garut, ya, Cipanas, Purwakarta, Bekasi, Depok, ya, terima kasih yang sudah bergabung, sehat walafiat tentunya. Jadi kita masih ngarojong Kang Deddy Mulyadi, kumahayanya. Berapa hari ini saya nggak ikutan. Sehat walafiatnya, mudah-mudahan orang rojong Kang Deddy Mulyadi sangkan jadi gubernur Jawa Barat. Nah, nggak sepercanten lah. Kang Deddy jadi, insya Allah Jawa Barat pasti berubah. Baik tatanan ekonomi, tatanan wilayah, perumahan, dan sosial ekonomi warganya pun insya Allah bisa berubah. Kalau kita melihat, apalagi kalau kita melihat kepada visi dan misinya, ya, sangat baik, bagus sekali dan cocok untuk Jawa Barat, ya. Dan sesuai dengan kondisi Jawa Barat yang wilayahnya memang kultur, ya, dari ujung Banten, ya, Jasinga sampai ke Pangandaran sana, Bekasi sampai ke Sukabumi, subhanallah, ya, Garut, ya, kemudian Rancabuaya, pokoknya luas lah ya Jawa Barat. Mudah-mudahan kageroh lah kabehnya, dah seueur baladna tuhnya mau teu kageroh lah. Yang penting kita pastikan dulu orang yang tahu wilayahnya. Dan dengan dasar apa? Kang Deddy ini udah tahu wilayah Jawa Baratnya, udah tahu, bukan hanya di mata, bukan hanya di catatan, sudah di bibir mata, ya. Bahkan
pernah diinjak semua barangkali. Sebab Kang Deddy ini memang beluksukan. Nah sekarang kalau kita pilih calon yang lain yang cuma tahu nama, ya tahu nama, nggak pernah tahu lokasi di mana adanya, ya buru-buru mau datang nantinya, ya peduli juga enggak. Tapi kalau Kang Deddy kita yakin, saya yakin, Kang Deddy di wilayah Jawa Barat pasti sudah tahu, bahkan sudah pernah menginjak sampai ke tempat itu. Yang saya katakan tadi seperti Garut, Sanca Buaya, ya, kemudian Pamungpuk, sana terus daerah Gunung Arjuna, ya, Gunung Halimun. Ya, itu pasti Kang Deddy sudah tahu. Sebab ya Kang Deddy tadinya orang Jawa Barat, asal dari orang Jawa Barat. Yang jelas pasti akan tahu tempat-tempat yang saat ini ada di Jawa Barat. Ya, jadi sudah tidak diragukan lagi. Apalagi kalau di daerah kota-kota, ya itu. Ini daerah yang jauh ke sana, ya, yang berada di ujung perbatasan. Jadi ini kan akan menjadi satu permasalahan kalau tidak pernah. Bagaimana akan bisa mengelola daerah atau wilayah kalau orang itu sendiri tidak pernah tahu wilayahnya itu sendiri, wilayah yang akan dikelola. Tapi kalau Kang Deddy kita yakin, Kang Deddy tahu, bahkan pernah sampai ke wilayah itu, ya, pernah sampai ke wilayah yang akan didatangi, yang akan dikelola. Jadi tidak hanya tahu pada catatan, ya, walau wilayah Jawa Barat itu meliputi daerah ini, daerah ini, daerah ini, Malangbong, Pamungpuk, terus segala macam ke sana. Tapi tidak pernah tahu, ya percuma kan, hanya catatan saja. Tapi kalau Kang Deddy yakin, Kang Deddy Mulyadi pasti sudah tahu, bahkan sudah menginjakkan kakinya ke tempat-tempat di mana yang rawan. Artinya yang jauh dari keramaian kota, ya. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, jadi marilah kita satukan visi dan misi, ya. Kita rajong, kita dukung Kang Deddy Mulyadi, insya Allah menjadi Gubernur Jawa Barat, dan insya Allah Jawa Barat akan bersih dan berubah, ya, sesuai dengan apa yang sedang diramaikan, ya. Mudah-mudahan Jawa Barat akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saat ini sudah baik, tapi insya Allah kalau Kang Deddy yang menjadi gubernur akan menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Nah, itu targetnya sendiri kan seperti itu. Seperti itu. Dan kita tahu bahwa Kang Deddy itu tidak pernah diam di satu tempat, tidak pernah duduk di kursi jabatan, pasti turun ke wilayah. Setelah turun ke wilayah, bertemu dengan warga, selalu menanyakan di mana tinggal, kerja apa, mana rumahmu, mana rumah abah, mana rumah emak, kerja apa, anak berapa, bagaimana makan sehari-hari. Itu pasti ditanya. Itu kan berarti satu kepedulian pimpinan kepada warganya. Tidak hanya cium tangan, seorang warga cium tangan, apa kabar Bu, di mana, siapa namanya, udah. Karena ini enggak, ketika ketemu, ditanya, didatangi, bahkan sampai didatangi rumahnya, dilihat, ingin tahu keberadaan yang sebenarnya. Ini adalah bentuk kepedulian seorang pemimpin kepada warganya. Ayo, apalagi yang diragukan? Iya kan? Apalagi yang diragukan dari Kang Deddy? Itu sudah kebiasaannya yang dilakukan sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta. 2 periode menjadi Bupati Purwakarta, kemudian menjadi anggota MPR, anggota DPR dari Golkar. Bagaimana? Setiap hari masih terus turun mencari, menemui warga-warga, menemui masyarakat yang perlu dibantu, terus dibantu. Apapun caranya, yang penting bisa membantu, ya. Nah kemudian hujatan-hujatan seperti dikafirkan, dimusyrikan, nah, itu biasa, ya. Itu biasa. Bahkan ada yang mengatakan kalau milih Kang Deddy itu haram. itu lawan namanya, biasa. Itu anggap aja air gula ada semutnya itu.
Ya, kemudian juga pendekatan Kang Deddy sudah cukup baik lah ya, dengan Nahdlatul Ulama Jawa Barat, sudah mendekati dengan menyapa Nahdlatul Ulama yang ada di PCNU dan sebagainya, PWNU ya. Untuk apa ya? Untuk mendekatkan diri kepada organisasi keagamaan, apalagi NU adalah organisasi terbesar. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi mendapat dukungan dari berbagai pihak, mendapat dukungan dan perhatian dari rekan-rekan semua, warga Jawa Barat yang ingin maju. Yuk kita maju bersama Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan nanti menjadi satu kenyataan dan realita. Jawa Barat menjadi yang lebih baik, maju dan bersih. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil survei Pilkada Jabar 2024 terbaru jelang pencoblosan. Siapa calon gubernur terkuat? Sesuai hasil survei Pilkada Jabar 2024 terbaru yang dirilis Lingkar Survei Indonesia, LSI, Denny Jaya, Deddy Mulyadi masih menjadi calon gubernur terkuat. Hasil survei LSI Denny Jaya ini dilakukan pada tanggal 31 Oktober hingga 4 November 2024, menggunakan metodologi multistage random sampling dengan melibatkan 800 responden yang tersebar di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Survei ini menggunakan wawancara tatap muka dengan kuesioner, dan memiliki tingkat margin of error sebesar 3,5%. Hasil survei menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 4, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, mendominasi dengan tingkat elektabilitas sebesar 74,6%. Pasangan ini diikuti oleh pasangan nomor urut 3, Ahmad Syaiqo Ilham Habibie, dengan tingkat elektabilitas 12,0%. Kemudian pasangan nomor urut 1, Acep Adang Ruhyat Gitalis Dwi Natarina dengan tingkat elektabilitas 6,5%. Terakhir pasangan nomor urut 2, JJ Wiradinata Ronald Surapraja dengan tingkat elektabilitas 5,3%. Sementara itu, swing voters atau pemilih yang belum memiliki pilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 tercatat sebesar 1,6%. Pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul telak dan punya potensi menang fenomenal, kata Toto Izul Fatah, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny Jaya, dalam konferensi pers yang digelar di Grand Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, pada Jumat, 8 November 2024. Toto menambahkan bahwa dari data terbaru yang diperoleh, sekitar 31,2% pemilih termasuk dalam kategori soft supporter, yaitu gabungan antara responden yang sudah memilih tetapi masih bisa berubah, serta responden yang belum memiliki pilihan sama sekali. Namun demikian, Toto menjelaskan bahwa pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan telah memiliki strong supporter yang sangat fenomenal, yaitu 55,4%. Ini angka strong supporter yang jarang terjadi. Terangnya, dengan bekal angka ini, meskipun 31% pemilih ini solid kepada salah satu paslon di luar Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, mereka masih belum mampu mengejar elektabilitas Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, imbuhnya.